Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam saat teduh bersama. Kita akan mengawali saat teduh kita dengan memuji Tuhan dari lagu Ku Cinta Kau Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan. Kau Tuhan Allahku di dalam hidupku, Kau Tuhan Allahku di dalam jiwaku. Kau Tuhan ajaib segala perbuatanmu, Kau Tuhan ajaib segala perlakuanmu. Lebih dari segalanya, ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta Kau Yesus, tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Kau Tuhan ajaib segala perbuatanmu, Kau Tuhan ajaib segala perlakuanmu. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta Kau Yesus, tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Ku cinta Kau Yesus lebih dari segalanya. Ku puji Kau Yesus dengan sukacita. Ku cinta Kau Yesus, tiada pernah berubah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Ku puji Kau Yesus, tiada merasa lelah. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 dengan tema The Power of Spirit. Firman yang mendasari perenungan kita diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Akan dibacakan Pak Ilsa. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan sudah sediakan firman bagi setiap kami. Beri hikmat setiap kami Tuhan agar kami dapat memahami firman Tuhan pagi hari ini. Kami berdoa untuk peralatan yang kami pakai Bapa. Berkatilah
supaya saat teduh boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk saat teduh kita pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 14. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apapun yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dibungutlah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdirilah di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Syarat dan ketentuan berlaku menjadi kalimat yang umum dimaknai sebagai yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sesuatu. Sedikit saja tidak terpenuhi, maka apa yang dijanjikan tidak akan diberikan. Satu-satunya cara adalah memenuhi apa yang disyaratkan sebagaimana diatur melalui ketentuan yang ada. Artinya, ketentuan tersebut dapat mengikat bagi kedua pihak. Kebenaran makna dari kalimat tersebut berlaku dalam banyak urusan, termasuk persoalan kepemimpinan. Seperti pada bacaan kita hari ini, mari kita belajar dari Nabi Elia
dan Nabi Elisa. Bapak, Ibu, Saudara, Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak rencana dan karya Tuhan terjadi melalui dirinya, seperti bernubuat supaya hujan turun dan tidak turun, menegur penguasa tinggi yaitu Raja Ahab, mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, dan lain sebagainya. Elia adalah pribadi yang bersedia mendengar dan taat pada kehendak Allah. Bahkan Elia tidak gentar menjelang akhir hidupnya. Tuhan menyuruh aku ke Betel, ke Yeriko, ke sungai Yordan. Dapat kita baca pada ayat 2a, 4a, dan 6a. Elia juga guru, pembimbing, dan mentor Elisa. Elia telah menggunakan waktunya bertahun-tahun melatih dan mempersiapkan Elisa sebagai penggantinya sampai waktu ketika Elisa akan menerima jubah kepemimpinannya. Bapak, Ibu, Saudara, sementara itu Elisa adalah tipe orang yang setia dan patuh. Elisa menghormati Elia sebagai senior, pembimbing, guru, dan mentornya. Selama bertahun-tahun Elisa mengikuti, melihat, dan belajar langsung dari Elia. Kesetiaan Elisa tampak dalam peristiwa perjalanannya dengan Elia. 3 kali Elisa bersikeras mengikuti Elia. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada ayat 2b, 4b, dan 6b. Keteguhan mengikuti Elia juga dimaknai sebagai komitmen setia kepada Tuhan. Terlepas dari kelemahannya, Elisa memandang Elia sebagai pribadi yang patut diteladani. Keyakinan dan kedekatan membuatnya berani meminta, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Pada ayat 9b. Permintaan Elisa dimaknai sebagai keinginannya mendapat kuasa dari Allah yang memberinya semangat, keberanian, dan kemampuan menyampaikan kebenaran. Meski bukan hak Elia memberikannya, tapi Elisa meminta dengan tepat apa yang dibutuhkan bagi hidup dan pelayanannya. Elia dan Elisa dapat disebut sebagai transformer atau pengubah bagi komunitas dan bangsanya karena Roh Allah yang bekerja menguasai kehidupan mereka. Perubahan tidak akan pernah terjadi bila sekedar wacana dan rencana. Sebaik apapun rencana perubahan, maka akan sia-sia bila tidak diwujudkan melalui karya nyata dalam kebersamaan. Perubahan yang berkelanjutan membutuhkan kehadiran dan karya para pemimpin yang melayani, bukan dengan kekuatan sendiri atau dengan ambisi pribadi. Kekuatan perubahan didasarkan pada kuasa dan otoritas ilahi pada pribadi yang berkenan menaklukkan diri, rendah hati, bersedia dipimpin, dan bersemangat mengembangkan potensi diri. Bapak, Ibu, Saudara, di waktu yang bersamaan, setiap pelayan dipanggil untuk membangun semangat kebersamaan atau roh kasih dan keteladanan yang saling menyatu padukan, bukan sebaliknya, tanpa kepedulian. Mari kita renungkan. Roh yang memberi semangat dari Sang Ilahi selalu kita butuhkan dalam kehidupan. Mari merendahkan hati, bersedia dipimpin oleh Roh-Nya, bukan demi kepentingan diri, tetapi bagi kemuliaan Dia yang ilahi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah agar kami dapat bekerja dan melayani dengan hati yang bersedia dipimpin oleh Roh Tuhan, agar apa yang kami kerjakan
hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tolong kami dan mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan selalu berusaha taat, dipimpin Roh Tuhan. Selalu meminta petunjuknya saat kita bekerja ataupun saat kita melayani. Sehingga kita dapat memuliakan Sang Ilahi. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.